Terima kasih untuk worship leader, singers, pemusik, dan semua yang melayani di belakang yang sudah menuntun saya dan saudara bisa masuk di dalam atmosfer pujian dan penyembahan yang luar biasa pada malam hari ini. Amin, saudara-saudara. Tadi penyembahan Tuhan ingatkan saya, waktu Yosua dia mau berpisah dengan orang-orang Israel, dia berkata bahwa hari ini kalian silakan pilih. Kalian mau beribadah kepada Yahweh Elohim atau kepada Allah yang lain. Tetapi aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah itu pilihan, saudara. Amin. Saudara mau ibadah atau tidak terserah. Nanti endingnya baru kita akan lihat. Orang yang beribadah dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Mari kita buka kitab kita malam hari ini. Surat Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-25. Saya akan bicara malam hari ini lagi tentang kuasa doa dan pujian. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama karena hanya 3 ayat saja. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pesungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Injil terus diberitakan oleh Rasul Paulus bersama dengan rekan-rekannya. Dan ketika mereka melakukan perjalanan misi yang kedua, mereka itu ada di satu kota Eropa hari ini, saudara. Dan kota itu adalah kota Filipi yang ada di provinsi Makedonia pada waktu itu. Mereka ada di sana dan Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa sehingga lewat pelayanan daripada Rasul Paulus dan Silas, maka orang-orang yang ada di kota Filipi pada waktu itu mereka sangat-sangat terancam. Karena kurang lebih ada satu faktor yang membuat mereka itu terganggu dan mereka harus menghentikan penginjilan daripada Rasul Paulus dan juga Silas. Di mana para pengusaha-pengusaha yang ada di kota Filipi itu, mereka itu punya seorang hamba yang namanya adalah hamba perempuan yang punya roh tenung, atau dia adalah orang yang bisa meramal akan masa depan orang-orang yang ada di Filipi. Dan lewat ramalan dia, ada banyak orang di Filipi itu yang percaya kepada dia. Bahkan tuan-tuannya itu mendapatkan penghasilan yang banyak. Tetapi waktu Paulus itu berdoa dan roh jahat atau iblis yang merasuk dia itu keluar, maka perempuan ini dipulihkan oleh Tuhan. Dia bertobat sehingga dia tidak lagi menjadi orang yang tukang ramal. Mereka angkat 2 isu, saudara. Kalau kita perhatikan firman Tuhan, lihat ayatnya yang ke-20 sampai ayat 21. Alkitab berkata, setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Isu yang kedua, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Ayat 22, juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Saudara lihat, di dalam memberitakan Injil selalu ada tantangan. Jadi kalau orang beritakan Injil tidak ada tantangan, saya yakin bukan Injil yang dia beritakan. Tadi malam kita sudah dengar firman. Inti dari Injil adalah bicara tentang Yesus yang pernah berinkarnasi, Yesus yang mati, tapi Yesus juga yang bangkit dari antara orang mati.
inti dari Injil. Memberitakan Injil, tidak ada yang lain. Isinya adalah hanya berbicara tentang Yesus adalah Mesias yang sudah hadir, mati, bahkan bangkit dari antara orang mati. Mereka dimasukkan di dalam penjara. Dan tahukah saudara, waktu kita baca tadi Alkitab berkata, mereka menyuruh kepala penjara jaga Paulus dan Silas dengan ketat. Bahkan kaki mereka itu diborgol, dipasung supaya tidak bisa melarikan diri. Karena kalau sampai mereka terlepas, Injil akan diberitakan di mana-mana. Orang-orang banyak akan mendengarkan Injil, sehingga mereka jaga Paulus dan Silas dengan ketat. Tetapi tahukah saudara, ternyata waktu mereka ada di dalam penjara, yang mereka perbuat adalah berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Saudara bisa lihat ini. Orang di dalam situasi terancam nyawanya karena pemberitaan Injil. Dia bukannya mengeluh dengan Tuhan, bukannya khawatir, bukannya protes, marah-marah dengan Tuhan, tapi yang ada adalah berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Apa itu doa? Doa adalah permohonan yang di dalamnya itu berisi harapan, permintaan kepada Tuhan atau kepada kekuatan ilahi. Sedangkan pujian adalah pernyataan karena rasa kagum kepada seorang pribadi karena telah melakukan perbuatan baik di dalam hidupnya. Nah, kita akan lihat, saya berikan dua alasan mengapa Paulus dan Silas, bahkan saya dan saudara, harus memiliki kehidupan sebagai orang Kristen yang berdoa dan suka memuji Tuhan. Yang pertama adalah karena doa dan pujian adalah ekspresi syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau baca dalam Perjanjian Lama, kurang lebih saya akan berikan data 3 contoh saja. Yang pertama, waktu Musa dan Israel keluar dari Mesir, mereka itu menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Sehingga Mazmur 136 ayat yang pertama berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apa yang mereka harus bersyukur? Karena Tuhan bebaskan mereka dari perbudakan Mesir 430 tahun. Bahkan Firaun dan para pasukan dan kereta-keretanya itu mati di tengah-tengah laut Teberau. Bersyukur atau tidak, saudara? Bersyukur. Karena perbuatan Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa. Yang kedua, ada seorang perempuan yang mandul. Tetapi ketika dia berdoa, saudara-saudara, Tuhan mendengarkan doanya, sehingga Tuhan memberikan kepadanya seorang anak yang bernama Samuel. Perempuan itu adalah Hana. Ketika Tuhan memberikan Samuel, maka dia itu berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Sehingga dia berkata di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 7 dan 8, Tuhan mampu merubah nasib manusia. Yang rendah Tuhan bisa untuk yang namanya meninggikan. Yang ketiga, siapa lagi? Raja Daud. Daud waktu jadi raja, dia punya kerinduan untuk ambil kembali tabut perjanjian yang ada di Silo selama 20 tahun. Tapi waktu mereka angkut, tiba-tiba saudara, mereka tidak bisa bawa ke Yerusalem. Akhirnya mereka titiplah di rumah seorang yang bernama siapa? Obed-Edom. Waktu Daud titip itu tabut perjanjian selama 3 bulan, maka kedengaranlah di telinga Daud bahwa Obed-Edom dan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Sehingga
dia ambil keputusan untuk bawa kurang lebih 30.000 pasukan, ambil tabut perjanjian yang adalah lambang dari kehadiran Allah. Dan tahukah saudara, waktu tabut itu dibawa, Daud memuji Tuhan dengan sekuat tenaga. Bahkan dia menari-nari untuk Tuhan. Mari kita lihat 2 Samuel 6 ayat 13 sampai 14. Coba Bapak Ares tampilkan di depan 2 Samuel pasal 6 ayat 13 dan 14. Mari kita baca firman ini bersama-sama. Keras 2-3. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain. Dia memuji Tuhan menari dengan biasa atau sekuat tenaga. Makanya saya dan saudara kalau ibadah, orang Kupang bilang noe-noe. Saya dan saudara kayaknya orang yang tidak mengalami kebaikan Tuhan. Orang kalau mengalami kebaikan Tuhan, dia tidak akan pernah jaim-jaim dalam memuji Tuhan. Saudara lihat kemarin final bola tuh PSG sama Inter Milan. Itu di sekeliling rumah saya tuh ribut. Kenapa ribut? Karena ada yang pilih PSG menang dan yang pilih Inter Milan dihura. Karena apa? Kalah. Itu yang pilih PSG saudara lompat-lompat. Bahkan ada yang pawai saudara amper siang atau subuh hari. Kenapa? Karena timnya menang. Jadi kalau kita nih ibadah nyanyi begini ya, saya dan saudara alami kebaikan Tuhan atau tidak? Halo? Halo? Alami kebaikan Tuhan atau tidak? Alkitab berkata, Paulus dan Silas nyanyi di penjara, satu penjara dengar mereka berdoa dan bernyanyi. Padahal mereka baru saja di apa saudara? Dipukul, didera, bahkan kaki mereka sedang. Tapi puji Tuhan, tangan mereka tidak diborgol. Makanya dengan kedua tangan mereka tepuk tangan saudara dengan apa? Sungguh-sungguh. Saudara kalau ibadah, buktikan bahwa saudara mengalami kebaikan Tuhan sehingga bersyukur. Salah satu tanda ucapan syukur adalah bukan hanya berdoa tetapi memuji Tuhan. Harus. Supaya saya dan saudara tampil sebagai orang-orang yang beribadah. Karena ibadah salah satu liturginya adalah memuji Tuhan. Ada amin? Jangan seperti oma-oma yang umur 100 tahun. Kalau oma-oma umur 100 tahun masuk akal. Kalau ibadah begini ya masuk akal. Kenapa? 100 tahun. Saudara yang baru 20 tahun, baru 18 tahun, baru 25 tahun, nyanyi sudah sama seperti oma-oma jompo yang sudah 100 tahun. Malam ini berubah, amin. Saudara gak usah disuruh lompat-lompat. Saya tuh ibadah, bukan hanya di sini saya lompat. Mau khotbah di PD Gemit, di KPI, dimanapun saya lompat. Bahkan saudara baca, waktu Daud pulang dalam peperangan, dia menari-nari sampai Mikal istrinya bilang, Daud seperti orang gila. Dia menghinakan dirinya. Tapi saudara lihat, dia boleh olok Daud, tapi olokan dia yang Tuhan dengar adalah siapa? Yang Tuhan dengar adalah Tuhan. Dan tahukah saudara, Alkitab berkata, Mikal tidak punya anak sampai dia mati. Makanya kalau orang memuji Tuhan, jangan saya dan saudara bilang orang gila, jangan. Ya, jangan. Karena memang orang merasakan kebaikan Tuhan, makanya gak ada jahit-jahit. Memuji Tuhan tuh ekspresikan dengan sukacita. Sampai orang di sebelah saudara bilang begini, tadi ibadah lu nyanyi kuat banget tadi. Saya sudah nyanyi kuat tapi suara lu lebih gede dari saya, orang Jakarta bilang. Kenapa sih? Lu tahu gak? Saya alami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya.
Saya tidak akan tahan-tahan untuk apa? Bersyukur kepada Tuhan. Harusnya Paulus dan Silas itu di penjara udah berserah apa yang terjadi, silakan aja Tuhan. Tapi coba kita lihat Kisah Rasul 14 ayat 21 dan 22. Saudara perhatikan ini firman. Kisah Rasul 14 ayat 21 dan 22. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Baca sama-sama 2-3. Kita harus mengalami apa? Nah, ini rahasianya. Ketika mereka ada di penjara, mereka tidak sedih, tidak putus asa, tidak menyerah. Karena mereka tahu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, mereka harus mengalami banyak apa, saudara? Saudara lihat kan? Ini menjadi alasan. Jadi kita ini bersyukur, saudara, karena apa? Karena Tuhan melakukan perbuatan baik di dalam kehidupan kita. Tuhan bisa bawa Rasul Paulus dan Silas ada di Filipi. Itu karena Tuhan bekerja dengan luar biasa. Alkitab berkata, setelah mereka melayani saudara selesai di daerah tanah Frigia, mereka itu ingin pergi pelayanan saudara di Bitinia. Tapi waktu mereka sampai di Misia, Roh Kudus mencegah mereka untuk tidak boleh pergi ke Asia dan melayani. Akhirnya mereka berangkat saudara-saudara, dan mereka dibawa Tuhan ada di satu kota saudara yang bernama Troas. Dan ketika ada di Troas, Paulus mendapatkan penglihatan bahwa ada seorang Makedonia menemui mereka dan mengulurkan tangan dan berkata, tolonglah kami. Paulus ambil kesimpulan bahwa ternyata Tuhan mau menyuruh mereka untuk ada di Filipi. Jadi Rasul Paulus dan Silas bisa ada di Filipi melayani Tuhan. Lydia bertobat, perempuan yang dirasuk oleh roh tenung itu dipulihkan. Bagi Paulus dan Silas itu kebaikan Tuhan yang harus disyukuri. Amin. Karena lewat Lydia, lewat ini perempuan, gereja berdiri di Filipi. Saudara jangan main-main gila. Ini sesuatu yang penting bagi kita karena mereka lihat Tuhan buat kebaikan dalam perjalanan misi mereka. Mereka ada di penjara sekalipun dipasung, tapi tangan mereka tetap tepuk tangan bagi Tuhan. Suara mereka tidak pakai ini alat-alat sound system, tapi mereka berdoa, mereka nyanyi. Satu penjara dengar mereka menyanyi. Ini luar biasa saudara-saudara. Jadi kita yang mengalami kebaikan Tuhan, mari bersyukur kepada Tuhan. Lewat apa sih? Nyanyian. Salah satu contoh, ada seorang perempuan di perjanjian baru, perempuan desa, tapi dia dapat anugerah Tuhan. Namanya siapa sih? Maria. Dia memuji Tuhan karena Tuhan pakai kandungan dia untuk mengandung dan melahirkan seorang raja dan juru selamat. Alkitab mencatat, Maria menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Jadi saya yakin orang datang ibadah kalau sampai memuji Tuhan dengan sukacita, berdoa dengan gairah, itu pasti dia mengalami kebaikan Tuhan. Pasti. Itu seperti orang yang duduk-duduk, orang antar kasih dia uang 100 juta. Itu giginya akan di luar terus. Kenapa? Tidak pernah minta sesuatu, orang kasih uang gratis 100 juta. Saya yakin berkat dari Tuhan lebih daripada uang 100 juta. Amin saudara. Makanya saudara yang melayani di sini semangat. Tadi malam saya tidak pernah main keyboard. Tadi malam baru saya main. Itu pun main keyboard terlalu pendek, saya agak susah. Karena adaptornya pendek, jadi saya tidak bisa gantung tapi putus. Harusnya lebih seimbang di posisi saya.
Dulu kalau saya main musik, saudara, orang yang gak suka main piano akan suka main piano. Kenapa? Saya main itu dengan sungguh-sungguh. Saya main itu nyanyi dengan sungguh-sungguh. Karena saya tahu, kalau Tuhan tidak selamatkan saya, pasti saya sudah mati. Bahkan waktu Tuhan selamatkan saya, Tuhan kasih saya talenta karunia melayani Tuhan. Saya pakai itu untuk bersyukur kepada Tuhan. Makanya Daud tutup Mazmurnya bilang apa? Pujilah Tuhan, hai segala yang apa? Hai segala yang apa? Saudara kalau tidak mau memuji Tuhan, nanti babi yang menyanyi untuk Tuhan. Betul? Saudara pikir Tuhan tidak bisa pakai segala macam cara? Saudara tidak mau memuji Tuhan, nanti Tuhan pakai pohon di rumah saudara kiri kanan muka belakang yang akan menyanyi. Sehingga saudara yang apa? Tuhan tolong teduhkan ini pohon. Tuhan tuh bisa pakai segala cara, saudara. Bisa. Nah, orang yang mengalami kebaikan Tuhan, pasti dia akan berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Itu sebagai tanda apa, saudara? Ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Yang kedua alasannya adalah orang yang berdoa dan memuji Tuhan adalah orang yang adalah murid Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus pernah kasih perumpamaan dalam Lukas 18 ayat 1. Tak usah buka. Yesus bilang kepada murid-muridnya, kalian jangan berdoa dengan jemu-jemu. Artinya, orang yang adalah murid Kristus, yang adalah manusia baru, dia adalah orang yang suka berdoa dan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Kalau saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan Yesus, sudah menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru, maka kesukaan kita, gaya hidup kita adalah suka berdoa dan memuji Tuhan. Karena akan ada perbedaan. Coba saudara ketemu dengan orang yang bukan murid Yesus Kristus. Saudara coba dengar lagu-lagu di rumah mereka. Lagu apa yang paling banyak? Hah? Itu lagu dunia semua. Nanti mereka akan putar lagu rohani pada waktu apa? 1 Desember. Dan nanti 1 Januari itu tidak kedengaran lagi. Nanti tunggu mau Paskah, Jumat Agung baru apa? Dengar lagi. Mereka berdoa pun juga nanti tunggu dapat masalah baru apa? Berdoa. Tapi orang kalau dia murid Yesus Kristus, dia sudah menjadi manusia baru, gaya hidupnya adalah suka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Makanya yang lebih banyak di handphone kita tuh lagu rohani. Amin. Dengar lagu dunia boleh-boleh aja. Siapa bilang tidak boleh? Selama liriknya positif, buat saudara pun juga bisa rasa bagaimana lagu ini kayaknya punya lirik yang bagus, tidak apa-apa. Tapi kalau lirik yang buat saudara tambah lemah, putus asa, khawatir, akhirnya bunuh diri, hapus lagu itu cepat-cepat dan ganti lagu rohani. Loh iya. Karena ingat, lagu dunia tidak membawa pengagungan kepada Allah. Tapi nyanyian rohani membawa pengagungan kepada Allah. Makanya kalau kita tuh ibadah di gereja-gereja Calvinis, gereja-gereja Lutheran, gereja-gereja Injili, mereka dorong mereka punya penyanyi-penyanyi itu nyanyikan lagu-lagu yang bertemakan doksologi. Saudara tahu lagu doksologi? Lagu-lagu yang liriknya itu berisikan pengagungan kepada Allah. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, sehingga layaklah dia menerima segala puji dan hormat lewat doa-doa kita dan juga puji-pujian dari kita. Paulus pernah berkata kepada jemaat Kolose, kalau kalian itu kumpul, yang satu itu mengajar, tapi yang satu pun juga menyanyikan kidung puji-pujian dan mazmur. Paulus bilang kepada jemaat Filipi, hendaklah kalian berpikir semua yang manis, semua yang baik, semua yang sedap didengar. Jadi waktu kita kumpul saudara, kita harus yang namanya berdoa
dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Jadi kalau saudara ada masalah ini malam, solusinya adalah selain baca firman, tapi saudara pun juga harus apa? Berdoa, nyanyi pujian untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya saya dan saudara tidak lemah. Karena ketika kita berdoa, kita sedang menyampaikan permohonan kepada satu pribadi yang namanya adalah Tuhan atau yang ilahi. Ketika saya dan saudara memuji Tuhan, maka kita sedang menyatakan ada satu pribadi yang kita kagumi karena dia telah melakukan perbuatan yang baik dalam kehidupan saya dan saudara. Dan akhirnya, ketika mereka menyanyikan pujian dan juga doa, Alkitab berkata, doa dan pujian punya kuasa yang luar biasa. Ada amin saudara? Alkitab berkata, mari kita perhatikan firman Tuhan ayatnya yang ke-26. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat. Lihat nih. Alkitab berkata, kalau Tuhan berdiri maka bumi itu goyang. Berarti bisa disimpulkan, bisa ditafsirkan. Waktu Paulus dan Silas itu berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, Allah itu sedang berdiri. Kalau dia berdiri, bumi apa? Goyang. Kalau bumi goyang artinya apa? Hah? Atau ada yang goyang-goyang di bumi? Tidak kan? Kalau bumi ini goyang berarti apa? Gempa bumi. Orang-orang percaya pernah berdoa. Dan ketika mereka berdoa, goyanglah tempat di mana mereka apa? Berdoa. Jadi saudara jangan bermain gila, jangan anggap remeh doa dan puji-pujian. Amin. Orang Israel itu waktu trompet itu ditiup sangkakala, mereka bersorak haleluya. Dengan sorakan haleluya, tembok itu rubuh atau tidak? Makanya saya paling tidak suka kalau orang datang ibadah, itu hanya tunggu di firman aja, itu saya paling tidak suka. Ya, saudara kalau datang ibadah, saudara pastikan dari awal saya sudah harus ada. Ya minimal terlambat 5 menit, tidak karena ya macet lah, nggak apa-apa lah. Tapi ada orang Kristen yang suka datang ibadah, tunggu 30 menit sudah ibadah baru dia datang. Itu yang sudah nyanyi lagu firman, kusiapkan hatiku Tuhan, baru dia datang tuh. Loh ibadah tuh liturgi itu satu paket saudara. Amin. Datang jangan terlambat. Makanya saya kalau ingat-ingat dulu waktu saya masih pelayan di Jakarta, Bandung, mungkin Tuhan ini pilih saya jadi pendeta karena ini salah satu alasan juga. Saya orang yang ibadah tidak pernah suka terlambat. Saya khotbah di PD Gemiti, ini kota, ini PD yang begini ratusan di Kota Kupang. Mereka tahu Pak Andre itu tidak pernah terlambat. Kalau sampai saya terlambat, saya bilang saya masih ada acara jadi sedikit terlambat. Tapi kalau untuk sampai sudah lewat jam itu tidak pernah saudara. Karena saya tahu Tuhan sudah hadir. Waktu WL bilang shalom, itu Tuhan udah hadir. Saudara mau dapat berkat yang utuh atau separuh-separuh? Berkat utuh. Saudara suka dapat makanan yang ditraktir atau dibungkus, yang full porsi atau setengah porsi? Hah? Mau saya belikan saudara setengah porsi? Kita tuh harus ibadah tuh full dari awal pertengahan sampai akhir. Karena Tuhan sudah bekerja waktu WL bilang apa? Shalom. Waktu kunci C itu udah bunyi, Tuhan udah kerja di situ. Saya dulu pelayanan di Jawa tuh, biar itu pengusaha anak yang main musik, lu main macam-macam, lu turun. Lu kira perlu bapak, sebenarnya anak tak perlu bapak. Lu jangan coba-coba pelayanan yang saya terlambat, apalagi main-main. Saudara tanya Om Saleh, waktu sakit ke Jakarta datang ke gereja di mana saya pelayanan, itu majelis orang Cina bilang begini, keras.
Loh, lu mau kasih keluar saya dari ini gereja, silakan lu kasih keluar saya. Saya akan bicara gereja lain yang di situ adalah orang-orang yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya tidak mau pelayan dengan orang yang ngaret-ngaret, yang tukang terlambat. Saya tidak akan pernah mau. Karena saya mau maju, bukan apa? Jalan di tempat atau mundur. Amin, saudara. Harus maju. Saudara pastikan yang saudara dan saya layani adalah siapa? Raja di atas segala raja. Bukan manusia. Gubernur undang saudara jam 5, saya yakin jam 4 saudara sudah ada di halaman gubernur. Orang tanya buat apa? Maka ketemu gubernur, baru jam 4. Ya terlambat, pagar tutup, tidak bisa masuk. Nah kita di Kupang kalau ibadah ini kan, ya maklumlah tidak macet toh, orang pikir sudah 5 menit sampai. Tapi kadang-kadang kita tidak pernah tahu ada sesuatu di jalan yang buat macet saudara. Kalau di Jawa tuh memang mobilitasnya kita sudah tahu. Kita dari sini mau ke Alak saudara 2 jam. Jadi orang tuh kalau persiapan ibadah tuh matang. Makanya kalau saudara lihat gereja-gereja kita nonton di YouTube, mereka tuh mau ibadah apa? Antri. Karena takut terlambat. Kalau terlambat pintu ditutup. Nah kalau pintu ditutup nonton dari televisi, puas atau tidak? Mending nonton di rumah aja. Makanya orang tidak mau terlambat. Bahkan gereja-gereja besar mereka scan barcode saudara. Jadi yang mau ibadah scan barcode duluan. Terlambat tidak ada tempat lagi, udah tutup. Karena ibadah tuh saudara berkatnya tuh full. Dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan ketika mereka itu berdoa dan menyanyikan puji-pujian, Alkitab berkata, terjadilah gempa bumi. Saya akan bagi 2 berkat bagi kita lewat hal ini. Yang pertama, doa dan pujian dapat menghancurkan siasat iblis dalam menghalangi pemberitaan Injil. Kita lihat ulang ayat yang ke-20 dan 21. Mereka bikin isu Rasul Paulus dan Silas adalah orang Yahudi. Kemudian Rasul Paulus dan Silas mengajarkan adat istiadat orang Yahudi. Apakah mereka melakukan itu saudara? Tidak. Tapi saudara perhatikan, iblis punya cara-cara untuk menghalangi pemberitaan Injil. Nah lewat kita berdoa dan menyanyikan puji-pujian, setiap benteng-benteng yang iblis bangun saudara, itu bisa dihancurkan oleh Allah ketika kita berdoa dan menyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Makanya sebelum firman ada apa? Puji-pujian. Kita di sekolah teologi diajar. Kenapa ada pujian penyembahan di depan? Itu ibarat petani yang pakai kerbau atau binatang untuk membajak itu tanah, menggembulkan itu tanah. Ketika tanah itu sudah dibajak, digembur, maka sisanya adalah tinggal menabur apa? Benih. Jadi doa pujian penyembahan saudara itu pintu pembuka untuk Injil diberitakan. Seperti yang saya bilang tadi malam saya khotbah, waktu Tommy Tenney itu saudara diundang di khotbah di Texas, dia sampai sebelum khotbah orang-orang sudah dilawat dalam pujian dan penyembahan. Tuhan bekerja bukan hanya lewat firman, bukan lewat rema, tapi lewat apa? Nyanyian dan doa. Karena nyanyian adalah firman yang bernada. Coba saudara cek lagu-lagu rohani, orang cipta itu lagu dari mana? Ya dari firman. Amin. Hanya bedanya adalah nyanyian itu punya nada, sehingga disebut apa? Nyanyian, mazmur atau lagu. Nah, dengan kita berdoa dan memuji Tuhan, Tuhan akan bekerja dengan caranya, sehingga cara-cara daripada iblis, siasat daripada iblis itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Karena kita sudah gempur lewat apa saudara? Doa dan pujian. Saya pernah cerita di sini kan, pendeta Morris Cerullo. Dia mau KKR di India. Saudara tahu, di India itu kurang lebih ya, ada 35.000 dewa sembahan orang India.
Waktu dia punya anak-anak, sampai duluan mereka mau KKR. Waktu dia turun di bandara, dia lihat dia punya anak dan semua tim saudara sakit semua. Dia tanya kenapa? Aduh, kami merasakan atmosfer di kota ini, kuasa kegelapan itu sangat kuat sekali. Maka dia bilang begini, semua tim kumpul, doa di hotel, nyanyi pujian. Tahukah saudara, mereka nyanyi sungguh-sungguh sampai orang-orang di hotel di kiri kanan mereka itu dengar mereka doa saudara dengan sungguh-sungguh dan memuji Tuhan. Selesai, mereka nggak makan sampai sore doa. Malam KKR. Tahukah saudara, 4.000 orang India maju altar call serahkan diri kepada Tuhan. Itu baru malam pertama. Malam kedua lebih banyak orang. Kenapa mereka bisa menang dalam peperangan itu? Karena mereka sudah melakukan lewat apa? Doa dan pujian. Ada amin? Makanya gereja ini namanya Kupang Praise Center. Pusat pujian itu ada di sini. Saya dan saudara memuji-muji Tuhan bukan supaya orang lihat dan orang kagum kita, tidak. Karena kebaikan Tuhan begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Salah satunya apa? Gereja ini bisa berdiri itu karena lewat doa dan pujian. Lewat doa dan pujian, pintu pemberitaan Injil Tuhan akan bukakan. Saya dengar banyak kesaksian dari hamba-hamba Tuhan. Sebelum mereka khotbah, Tuhan sudah bekerja lawat itu jemaat-jemaat. Makanya saya rindu di sini, tanpa WL suruh saudara angkat tangan sendiri. Tanpa WL suruh saudara berlutut menyembah Tuhan, berlutut sendiri. Tanpa WL suruh saya dan saudara tepuk tangan dengan meriah lompat-lompat, saudara ekspresikan itu. Kenapa? Karena ada kuasa di dalam doa dan pujian. Ya? Tanya pendeta-pendeta dulu yang tidak pintar teologi, kenapa mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa? Rahasia cuma apa? Doa, pujian, firman tiap hari. Doa, pujian, firman tiap hari. Mereka secara teologi bodoh saudara, gak paham teologi itu apa. Tapi mereka tahu Tuhan menghargai orang-orang yang suka berlutut di dalam kamarnya, menyanyikan pujian penyembahan, berdoa kepada Allah dan minta perkara ajaib Tuhan nyatakan. Waktu Tuhan turun tangan, gempa bumi terjadi, terlepaslah semua sendi penjara. Jadi kalau saudara dalam masalah, ya, saudara tidak ada Alkitab untuk baca, maka yang saudara dan saya lakukan bisa seperti Paulus dan Silas. Apa saudara? Doa dan menyanyikan. Saya yakin kalau hari itu ada kitab suci, saya percaya Paulus dan Silas pasti baca kitab suci. Tapi karena tidak ada kitab suci, maka yang mereka lakukan adalah doa dan memuji Tuhan. Apakah hanya dengan doa dan memuji Tuhan, Tuhan tidak bekerja saudara? Tuhan bekerja. Karena lewat kita berdoa, kita sedang memohon kepada satu kekuatan yang supranatural saudara-saudara, yang mampu melakukan perkara yang dahsyat dan ajaib. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Amin saudara. Mazmur 37 ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Paulus dan Silas sudah bergembira karena tahu pasti Tuhan akan utus malaikat kasih di penjara saudara hancur. Sebelum menang pertempuran mereka sudah tahu mereka pasti menang, sudah tahu karena mereka yakin mereka melayani Allah yang hidup luar biasa. Buktinya mereka bisa ada di Filipi itu karena Tuhan yang bawa mereka ada di situ. Pada harusnya mereka menginjil di Asia, tapi Tuhan bilang tidak. Kalian harus sampai di Filipi, Makedonia, karena orang-orang di sana membutuhkan Tuhan. Bahkan gereja akan lahir di kota Filipi. Saudara mau semangat berdoa memuji Tuhan? Harus doa semangat memuji Tuhan. Harus. Saya khotbah kan KKR malam pertama. Tuhan tidak pernah cari orang yang rasa diri mampu, tidak pernah. Tuhan selalu cari orang yang pertama kali adalah yang mau dipakai oleh Allah. Itu yang Tuhan cari. Kalau kamu mau, Tuhan akan perlengkapi saya dan saudara dengan kuasa dari tempat Maha Tinggi.
Dia akan kasih kita hikmat, pengurapan, kuasa untuk mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat bagi Tuhan. Kalau hari ini ada saudara yang sudah padam roh doanya, bangkitkan kembali lewat KKR Pentakosta ini. Kalau ada saudara yang mulai jenuh-jenuh untuk menyanyikan pujian bagi Allah, saudara mari bangkitkan semangat di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Karena saya yakin Allah bekerja lewat doa dan puji-pujian dan penyembahan. Tuhan bekerja dengan dahsyat di dalam gereja di tempat ini. Saya rindu kita semua mengalami seperti yang Paulus dan Silas itu alami. Amin saudara. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, kuasa daripada doa dan pujian adalah Tuhan turun tangan sehingga Tuhan bekerja untuk membuat orang-orang yang berdosa, yang tidak percaya, bisa terbuka dengan Injil. Lihat ayatnya yang ke-30 saudara-saudara. Kepala penjara itu mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, tengah malam saudara, pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh pilur mereka. Baca keras 23. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Beri tepuk tangan dong. Amin. Lihat tuh, sekarang lihat kan, orang doa, mereka doa, nyanyi puji Tuhan, gempa bumi terjadi, kepala penjara dan seisi keluarga bertobat. Jadi Tuhan itu punya banyak cara untuk jadikan saya dan saudara dalam penginjilan itu lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, saudara-saudara. Dia takut mau bunuh diri. Paulus bilang, kami semua ada di sini. Maka dia berkata, apakah yang harus kami perbuat? Karena dia tahu, yang bisa buat penjara itu roboh, hanya ada satu kekuatan ilahi. Namanya siapa? Tuhan. Berarti dua orang ini bukan orang biasa. Mereka adalah utusan Tuhan. Ketika mereka di penjara, mereka berdoa dan memuji Tuhan. Sehingga lewat mereka berdoa dan memuji Tuhan, Tuhan mereka turun sehingga gempa bumi terjadi. Koyaklah, robohlah gempa penjara tersebut. Dia dan seisi rumahnya bertobat. Yang namanya orang dibaptis, pasti dia percaya Yesus, mengaku dosa dan dibaptis. Malam itu juga dia dan seisi rumahnya diselamatkan. Berarti kuasa doa dan nyanyian pujian itu dahsyat dan luar biasa. Jadi jangan tunggu firman dulu baru Tuhan bekerja. Saya pernah debat dengan satu pendeta. Dia bilang, Pak Andre, di gereja saya kalau pujian penyembahan hanya 25 menit. Karena firman lebih penting. Saya tanya dia, kamu bisa cipta lagu? Tidak bisa. Oke. Orang kalau cipta lagu, itu kata-katanya ambil dari mana? Pinjam dari mana sih? Dari Alkitab. Berarti ketika orang menyanyikan pujian, itu adalah firman Tuhan yang bernada yang dinyanyikan. Kenapa? Kamu menyerang orang yang ibadahnya pujian penyembahan 40-45 menit dalam ibadah, dan kamu punya gereja ibadah cuma 25 menit pujian penyembahan, anggap firman Tuhan harus lebih banyak, 1 jam sampai 1 jam setengah. Saya mau berkata, kamu jangan pernah menghakimi. Karena ingat, kamu sendiri tidak tahu cipta lagu. Kamu tanya orang-orang yang cipta lagu tuh, kenapa lagu itu bisa keluar? Lagu itu bisa keluar karena Tuhan bekerja dalam hidup dan pergumulan mereka. Hargailah.
Kalau memang itu liturgi mereka dan memang mereka mengalami seperti itu, biarkan. Itu gereja mereka. Kamu tidak usah menghakimi. Karena kamu mungkin belum mengalami kuasa dari doa dan pujian dan penyembahan. Tapi orang lain sudah mengalaminya dengan Tuhan. Bagi saya, doa, pujian, firman, porsinya selalu sama. Selalu sama. Yang penting, beritakan Injil, intinya adalah tentang Yesus Kristus. Lu mau lama 2 jam pun juga terserah. Tapi jangan pernah menghakimi gereja yang hidup dalam doa dan pujian dan penyembahan. Jangan pernah. Karena ingat, Alkitab mencatat, Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan pujian bagi Allah. Tuhan turun tangan. Perkara ajaib terjadi. Kepala penjara dan seisi rumahnya percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Mari semua yang melayani, kita sungguh-sungguh di dalam doa dan pujian penyembahan. Saya tidak pernah cek saudara berdoa memuji Tuhan tiap hari di rumah atau tidak. Tapi lewat firman Tuhan ini saudara dengar bahwa di balik daripada kita berdoa dan memuji Tuhan, Tuhan sanggup bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan bisa bekerja ketika firman disampaikan. Tapi Tuhan pun juga bisa bekerja ketika kita menyanyikan pujian kepada Allah dan doa kepada Allah. Karena ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa. Doa, pujian, firman. Ada amin saudara? Filipi mengalami lawatan Tuhan. 3 mujizat terjadi. Lydia bertobat. Perempuan yang punya roh ramal tenung bertobat. Bahkan kepala penjara yang ada di Filipi dan seisi keluarganya bertobat. Lewat mereka berdoa memuji Tuhan, Tuhan runtuhkan semua tembok-tembok siasat iblis. Pintu penginjilan Tuhan bukakan. Lewat mereka berdoa dan memuji Tuhan, Tuhan turun tangan. Dan keluarga daripada kepala penjara dan seisinya bertobat, diselamatkan. Bangkitkan roh doa dan pujian di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau doa, sungguh-sungguh. Kalau nyanyi, sungguh-sungguh. Ingat, saudara kalau doa, saudara kalau nyanyi, yang disegarkan tubuh jiwa rohnya siapa? Temanmu di kiri kanan? Tidak. Yang disegarkan ya kita. Karena kita yang urusan dengan Tuhan. Tidak usah pusing dengan orang kiri kanan. Saya datang ibadah, tujuan saya adalah apa? Ketemu dengan Tuhan. Kalau saya datang ibadah tidak ketemu Tuhan, mending saya tunggu di rumah. Tapi waktu saya datang ibadah, saya mau ketemu dengan Tuhan. Karena saya yakin waktu saya ketemu dengan Tuhan, Tuhan pasti akan turun tangan dan menyelesaikan segala yang menjadi pergumulan saya. Bangkitkan roh doa, pujian penyembahan dalam kehidupan saya dan saudara. Mulai tampil beda malam hari ini. Ya, kalau saya dan saudara ibadah, fokuslah dengan Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara pastikan sebelum firman saya sudah dilawat oleh Tuhan lewat pujian dan penyembahan. WL tidak usah suruh saya ke tangan, saya ke tangan. WL tidak suruh saya berlutut, saya berlutut. WL tidak suruh saya lompat, saya akan apa? Amin. Kayaknya saudara kurang semangat. Capek. Lapar, puasa. Saudara harus bergairah di dalam ibadah. Karena di dalam ibadah ada doa, pujian, dan firman. Kalau Paulus dan Silas bisa dibela Tuhan, saya dan saudara pun juga bisa dibela oleh Tuhan. Kemenangan Tuhan sediakan. Bukan hanya untuk saya dan saudara, tapi untuk kepentingan Injil Kerajaan Allah. Tuhan berkati kita semua. Beri tepuk tangan saudara. Mari bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri saudara-saudara.